Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Para Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya adalah Valen Agape Rismayusudi. Saya merupakan perwakilan dari SMAK Kristen Tunas Bangsa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyatakan beberapa pendapat saya terkait mosi yang diberikan. Apakah pendidikan tersier dapat dilakukan secara daring? Dan apakah itu perlu? Untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam 3 poin utama akan saya bawakan, maka terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu pendidikan tersier. Pendidikan tersier adalah pendidikan yang biasa ditempuh seseorang setelah seseorang tersebut selesai atau lulus dari jenjang SMA. Itu artinya seseorang dapat dikatakan menempuh pendidikan tersier ketika orang tersebut menempuh pendidikan di universitas, politeknik, ataupun sekolah tinggi negeri lainnya. Maka dari itu, ada 3 pernyataan yang mendukung mosi kali ini. Yang pertama adalah keterbatasan fasilitas. Tidak semua anak dapat memperoleh fasilitas yang sama. Sejumlah anak memutuskan untuk berhenti melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi akibat dari keterbatasan fasilitas, seperti tempat pendidikan yang tidak merata di daerah-daerah tempat mereka tinggal. Biasanya mereka tinggal di pelosok-pelosok yang bahkan tidak tersentuh oleh kemajuan sama sekali, atau bahkan tidak ada akses menyeluruh di daerah tersebut. Untuk itu, seringkali anak-anak cenderung memutuskan untuk putus sekolah. Namun, dengan adanya pendidikan secara daring ini, maka diharapkan dapat menjadi jawaban bagi anak-anak yang dinilai berada di pelosok-pelosok daerah. Saya beri contoh. Saya memiliki seorang guru, mantan guru. Beliau bekerja sebagai seorang dosen sekarang yang bekerja di Universitas Terbuka. Beliau seringkali bercerita bahwa beliau sering mendapati anak-anak mahasiswanya yang tinggal di pelosok-pelosok negeri. Dikatakan bahwa mereka lebih memilih untuk kuliah secara daring dikarenakan fasilitas-fasilitas yang tidak mereka dapatkan di tempat mereka. Untuk itu mereka memilih untuk berkuliah atau melanjutkan pendidikan tinggi mereka di perguruan-perguruan tinggi yang menyediakan fasilitas secara online atau pendidikan secara daring. Itu adalah salah satu contohnya. Lanjut pada pernyataan kedua, adanya fleksibilitas belajar. Tidak semua orang yang fokus untuk melanjutkan pendidikan mereka benar-benar untuk berkuliah, tapi ada yang sambil bekerja juga. Mantan guru saya juga berkata demikian. Salah satu contohnya, ketika beliau mengajar, ada beberapa muridnya atau mahasiswanya yang sambil bekerja. Ada yang sebagai guru atau ada yang sebagai seorang penjaga toko. Mereka melakukan hal tersebut karena mereka ingin mengejar pendidikan mereka yang lebih tinggi namun terbatas oleh waktu dan ketersediaan belajar mereka. Dengan adanya pendidikan daring ini, saya rasa pendidikan ini dapat dijangkau oleh orang-orang yang tidak hanya benar-benar ingin belajar, tapi juga orang-orang yang memiliki keterbatasan waktu, salah satunya seperti bekerja. Dan yang ketiga adalah harganya yang terjangkau. Saya rasa ini merupakan salah satu alasan umum orang lebih memilih kuliah secara daring. Karena ketika mereka belajar secara daring, otomatis mereka mendapatkan keringanan biaya. Karena mereka tidak perlu mengikuti kelas-kelas yang berbayar. Mereka hanya perlu duduk di depan belajar dan mereka tetap akan mendapatkan pendidikan yang sama. Saya rasa beberapa hal tersebut, 3 hal tersebut yang saya ucapkan merupakan alasan-alasan dasar dan alasan-alasan utama mengapa pendidikan tersier lebih menguntungkan secara daring dibandingkan secara langsung, dan saya setuju bahwa pendidikan tersier dapat dilakukan secara daring. Untuk itu saya menyatakan bahwa saya setuju terhadap mosi yang diberikan, dan saya menekankan 3 pernyataan yang sebelumnya bahwa bisa saja orang-orang lebih memilih pendidikan tersier secara daring akibat fleksibilitas, keterbatasan waktu, dan juga harga yang lebih terjangkau. Sekian dari pernyataan saya, terima kasih.